Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Untuk pembelajaran pagi hari ini, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pertemuan kali ini kita membahas tentang bab 7, yaitu teks persuasi, disusun oleh Samratul Hidayah MPD. Di dalam teks persuasi yang kita bahas adalah 1. Menemukan ajakan dalam teks persuasif. Yang kedua, menyimpulkan isi teks persuasif. Dan yang ketiga, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Dan yang keempat adalah menulis teks persuasif. Di dalam menemukan ajakan dalam teks persuasi, kade yang kita bahas adalah 3.13, yaitu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi dalam kurung lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi tentang informasi pada teks persuasi yang didengarkan atau dibaca dan cara menyajikan ulang isinya. Yang kedua adalah merumuskan informasi yang terdapat pada teks persuasi sesuai dengan bagian-bagian teks persuasi. Di dalam menemukan ajakan dalam teks persuasi yang kita bicarakan, yang pertama adalah tentang pengertian teks persuasif, bentuk dan jenis teks persuasif, dan ciri-ciri teks persuasif. Sebelum kita menjelaskan tentang persuasif dan persuasi, di sini persuasi ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan yang meyakinkan. Itu persuasi. Persuasif bersifat membujuk secara halus. Itu perbedaan persuasi dan persuasif. Sebenarnya anak-anak tidak terlalu jauh beda, tetapi di sini hanya terdapat pada akhiran if. Pengertian teks persuasif. Teks persuasi adalah sebuah teks yang bersifat membujuk. Sedangkan teks persuasif memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat dalam tulisan itu benar terbukti sehingga pembaca melakukan apa yang menjadi ajakan dari tulisan tersebut. Sebenarnya ini bedanya hanya sedikit, cuma dalam makna sama. Sekarang yang kedua adalah bentuk teks persuasif. 1. Bentuk pidato. Misalnya yaitu propaganda, kampanye lesan, itu yang termasuk bentuk pidato. Yang kedua, bentuk lisan. Bentuk lisan yaitu contohnya iklan dan selebaran. Yang ketiga adalah bentuk elektronik. Iklan di televisi, bioskop, internet itu termasuk bentuk elektronik. Sekarang jenis-jenis teks persuasif. Ada 4 jenis yang kita bahas. Yang pertama adalah persuasi politik. Kemudian yang kedua adalah persuasi pendidikan. Yang ketiga adalah persuasi advertensi. Yang keempat adalah persuasif propaganda. Nah, anak-anak, sekarang kita ulangi lagi tentang jenis-jenis
teks persuasi, yaitu yang pertama adalah persuasif politik ya. Di sini yang dimaksud persuasif politik yaitu dipakai dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik dan kenegaraan. Ini biasanya berpidato persuasif itu termasuk mengajak, itu dalam bentuk politik. Isinya tentang politik. Kemudian yang kedua adalah persuasif pendidikan. Nah, dalam persuasif pendidikan ini dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan yang bertujuan tentang pendidikan. Di sini contohnya saya beri contoh tentang persuasif pendidikan, yaitu membaca merupakan suatu kegiatan yang sangat banyak manfaatnya. Dengan banyak membaca, pengetahuan kita akan bertambah, ilmu dan wawasan yang kita miliki juga akan semakin luas. Dengan demikian, kita akan mampu mengikuti perkembangan zaman. Membaca juga merupakan suatu kegiatan yang sangat menyenangkan. Aktivitas membaca ternyata juga dapat merefresh otak kita yang sedang tegang. Oleh karena itu, marilah menciptakan budaya membaca, khususnya untuk para generasi muda dan juga segenap lapisan masyarakat agar memiliki wawasan dan pengetahuan yang semakin luas. Dari contoh paragraf persuasi pendidikan di situ yang menunjukkan persuasi, kata-kata persuasi adalah marilah menciptakan. Nah, itu marilah itu mengajak. Itu yang dimaksud persuasif. Kemudian persuasif advertensi. Yang dimaksud dengan persuasif advertensi yaitu persuasi ini digunakan dalam iklan, biasanya dimanfaatkan dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Ini disebut advertensi. Kemudian yang keempat, persuasi propaganda. Di sini yang dimaksud propaganda adalah informasi. Persuasi yang sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Isi kampanye biasanya berupa informasi dan ajakan. Tujuan akhirnya untuk mengajak pendengar dan pembaca untuk mengikuti. Sekarang ciri-ciri teks persuasif. 1. Meyakinkan seseorang atau pembaca. Yang kedua, berusaha membuat pembaca melakukan sesuatu. Yang ketiga, menyertai data atau fakta. Jadi tidak mengujuk kenyataan. Ini ciri-ciri teks persuasif. Yang keempat, terdapat unsur ajakan, bujukan, atau himbauan. Dan yang kelima, menghindari konflik untuk membangun kepercayaan. Itu termasuk ciri-ciri teks persuasif. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, demikian penjelasan materi tentang teks persuasif. Mudah-mudahan kalian memahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Apabila kalian kurang jelas, bisa menghubungi saya lewat WA suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.